Halo adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah Persekutuan Teruna tanggal 2 Mei 2021. Gimana kabarnya? Kakak harap kalian masih tetap semangat walaupun kita masih ibadah secara online. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari bangkit berdiri dan menyanyikan Mas Takrab Teruna. Dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Nah, masih bangkit berdiri. Sekarang mari kita angkat pujian dari Gita Bakti yang ketiga, bait yang kedua, mari menyembah. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Dan ya Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat duduk diam, mendengarkan dan menyanyikan lagu untuk memuji nama-Mu. Tuhan, berkatilah kakak-kakak Ryan dan juga teman-teman kami dimanapun mereka berada. Inilah doa kami, haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk bermazmur. Mazmur kita pada hari ini diambil dari Mazmur 116, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman. Sebelum itu, marilah kita angkat pujian dari Gita Bakti 61, bait yang keempat, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah
Adik-adik sekalian, mari berdoa untuk masuk dalam pelayanan firman. Mari berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur atas segala berkat kasih sayang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami dapat mengerti dan kemudian melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami anak-anak-Mu, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik sekalian, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Hosea, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Niblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak-anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel." Maka pada waktu itu aku mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama pada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka, tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang yang berkuda." Sesudah menyapih Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Loami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Tuhanmu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, melakukan, dan juga memelihara firman Tuhan dan setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Adik-adik sekalian, kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, siapa di antara kita yang suka dikhianati? Siapa di antara kita yang suka disakiti? Siapa di antara kita yang suka orang melakukan ketidakjujuran atau berkata bohong kepada kita? Tentu saja setiap kita sebagai manusia, kita tidak mau ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang mengkhianati kita, ada orang yang membohongi kita, ada orang yang berpaling daripada kita. Dan sama halnya dengan Tuhan, Tuhan juga tidak menginginkan kita sebagai umatnya untuk mengkhianati dia, untuk membohongi dia, untuk berpaling daripadanya. Karena Tuhan mau setiap kita sebagai anak-anaknya terus memuji memuliakan namanya, terus berserah hanya kepadanya, terus melakukan apa yang ia kehendaki kita lakukan. Tuhan mau agar setiap kita boleh tetap setia hanya kepada Dia. Pada hari ini kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Hosea. Hosea adalah seorang nabi yang Tuhan utus untuk kemudian melakukan apa yang Tuhan kehendaki, termasuk di dalamnya untuk melakukan pernikahan dengan Gomer, yang adalah seorang yang melakukan kehidupan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Apa maksud dari hal ini?
Tuhan izinkan terjadi. Tuhan mau menghukum umatnya, umat yang digambarkan dengan sosok Gomar. Gomar ini adalah perempuan sundal, perempuan yang melakukan hal tidak sepatutnya dilakukan. Dia dari hal ini Tuhan mau melihat, Tuhan mau menunjukkan bahwa ada orang yang tidak setia kepada Tuhan. Dan gambaran ini mau mengajak kita, mau mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak berlaku seperti itu. Bahwa ketika Tuhan menghadirkan kita di dunia ini, maka Tuhan meminta kita untuk tetap setia kepadanya. Bukan seperti Gomar, bukan seperti bangsa Israel yang kadang mereka menyembah Tuhan, tapi kadang mereka melupakan Tuhan. Kadang mereka meninggalkan Tuhan, kadang mereka berseru-seru meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan mau memberikan pembelajaran kepada bangsa Israel. Tuhan mau membinasakan bangsa Israel karena Tuhan mau mereka kembali kepadanya. Tuhan mau mereka kembali menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan adik-adik sekalian, Tuhan yang melihat bahwa bangsa Israel tidak melakukan perubahan, akhirnya menghukum bangsa Israel dengan melakukan nubuatan dan juga mau menghancurkan bangsa Israel lewat nabinya, yaitu Hosea. Hosea dalam hal ini melahirkan anak-anak yang dalam artiannya, yaitu ada Yisrael, ada Lo-Ruhama, ada Lo-Ami, yang menunjukkan bahwa Tuhan begitu rupa mau menghukum umatnya. Yisrael yang berarti Tuhan akan menghukum bangsa Israel yang tidak setia, Lo-Ruhama yang tidak lagi bahwa Tuhan tidak lagi mau mengasihi Israel dan tidak akan lagi mengampuni dosa mereka, dan juga Lo-Ami yang berarti Tuhan tidak lagi menjadikan bangsa Israel sebagai umatnya dan tidak akan menjadi Tuhan atas mereka. Jadi dari sini kita mau diberikan sebuah gambaran bahwa ketika Tuhan sudah sedemikian marah, Dia akan menghukum umatnya. Bahkan Dia tidak mau lagi mengasihi dan juga mau menjadi Allah bagi umatnya. Ketika umatnya sudah benar-benar tidak setia kepadanya. Pembelajarannya bagi setiap kita adik-adik sekalian adalah ketika kita menjalani kehidupan ini, mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika kita tidak mau dikhianati, ketika kita tidak mau disakiti, maka jangan sakiti hati Tuhan. Mari lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terus andalkan Dia, terus percaya, terus utamakan Dia. Ketika di hari Minggu misalnya, di masa pandemi ini kita dimudahkan, kita tidak perlu pergi keluar untuk bergereja, untuk beribadah. Kita cukup menayangkan video, kita cukup mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. Dan kemudahan ini kiranya tidak membuat kita melupakan bahkan menomor sekiankan Tuhan. Kiranya kita tetap mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Ketika kita mau pergi, mungkin kita mau bermain dengan teman-teman kita mau melakukan pertemuan secara virtual dengan teman-teman kita di hari Minggu, kiranya kita tetap mengutamakan Tuhan. Kita tetap mendahulukan ibadah sebagai prioritas utama dan tidak mengabaikan beribadah di hari Minggu. Mari adik-adik sekalian, dari hari ini catatan penting bagi adik-adik sekalian, bagi kakak juga, bahwa kita harus mengutamakan Tuhan dan terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mampu menghukum umatnya. Sama seperti Tuhan menghukum bangsa Israel melalui Ia mengutus nabinya untuk melakukan penghukuman bagi bangsanya. Tuhan yang sama juga akan menghukum setiap kita ketika kita tidak patuh dan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita menomor sekian Tuhan, maka Tuhan juga akan berlaku demikian. Tuhan akan menghukum kita.
Mari adik-adik sekalian tetap setia kepada Tuhan, tetap lakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, tetap utamakan Dia dan jadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita menemukan teman-teman, kita menemukan komunitas-komunitas yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang membuat kita melupakan Tuhan. Kiranya itu semua boleh kita lihat sebagai sebuah tantangan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Bukan sebaliknya, oh ini sebenarnya kehidupan saya, oh saya seharusnya seperti ini, saya ikut sama teman-teman saya saja gitu. Bukan teman-teman. Adik-adik sekalian, mari kita bersama mengutamakan Tuhan. Ketika komunitas kita, ketika orang-orang di sekitar kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, tidak lagi membangun komunikasi dengan Tuhan, mari kita menjadi contoh dan teladan yang baik. Mari kita terus hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita terus hidup mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari adik-adik sekalian terus jadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Terus jadikan Tuhan yang nomor 1 dalam kehidupan kita. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan senantiasa juga akan memberkati kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati setiap kita dalam setiap aktivitas adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik sekalian, kita akan bersama merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 446, Setialah. Adik-adik sekalian, mari kita satukan hati kita untuk bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh ajarkan kami pada hari ini untuk bersama setia hanya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan senantiasa berpaling dari kehidupan kami ketika kami juga berpaling dari kehidupan. Dari mengikuti Tuhan, jadi membelakangi Tuhan. Bapa, bantu setiap kami agar kehidupan kami ke depan kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami boleh setia hanya kepadamu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, pada doa syafaat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, secara khusus di tengah musibah dari kapal selam yang tenggelam, yaitu KRI Nanggala. Kiranya tangan kasih Tuhan hadir bagi setiap keluarga yang ditinggalkan, bagi mereka yang menjalankan tugas di kapal selam tersebut, mereka yang dinyatakan hilang ini, Tuhan hadir menguatkan para keluarga yang ditinggalkan. Dan Tuhan senantiasa menjaga melindungi mereka dan setiap aktivitas mereka ke depan. Bapa yang baik, musibah ini terjadi, kami yakin percaya karena tuntunan dan juga kehendak Tuhan.
tapi kami mau menyerahkan seluruh kehidupan dari keluarga yang ditinggalkan hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami juga di tengah pandemi saat ini yang belum berakhir. Bapa, setiap kebijakan yang diambil, bantu setiap kami untuk mematuhinya. Bantu setiap kami untuk memahami bahwa Tuhan bekerja lewat para pemerintah yang mendukung akan segera terhentinya penyebaran virus ini. Bantu setiap kami Tuhan untuk patuh dan juga melakukan apa yang pemerintah kami tetapkan. Secara khusus juga bagi proses vaksinasi yang saat ini sedang berlangsung. Setiap kami yang telah diutus, setiap kami yang telah memiliki akses untuk mendapatkan vaksin, kiranya setiap kami dapat segera melakukan proses tersebut. Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi gerejamu GPIB Bukit Harapan Surabaya, dalam setiap pembangunan gedung gereja, dalam setiap pelayanan kesaksian yang berlangsung, kiranya tangan kasih Tuhan menyertai selalu. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi Pelkat Persekutuan Teruna, dalam setiap aktivitas dari kakak-kakak klien kami, dari adik-adik klien kami. Kiranya Tuhan menjaga dalam setiap aktivitas kami. Adik-adik klien kami dalam sekolah kegiatan mereka, Tuhan hadir. Tuhan beserta dengan adik-adik klien kami, beserta dengan orang tua mereka masing-masing. Kakak-kakak klien kami dalam tugas tanggung jawab mereka dalam pekerjaan, dalam studi mereka, dalam apapun yang boleh mereka lakukan. Kiranya hormat dan kemuliaan nama Tuhan boleh mereka persembahkan. Bapa yang baik, ini doa kami Tuhan, ini syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anakmu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diserahkan dengan dua cara, yaitu ditransfer ke nomor rekening gereja atau dititipkan ke orang tua dan digabungkan di amplop ibadah hari Minggu keluarga. Adik-adik, marilah kita menyanyikan lagu persembahan yang terambil dari Kidung Jemaat 288, bait yang pertama sampai yang kedua, Mari Puji Raja Sorga. Adik-adik, marilah kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami telah memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini boleh berguna bagi
gerejamu demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan untuk itu, mari kembalilah dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Lakukan firman Tuhan untuk tetap setia dan hanya melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari bersama kita bernyanyi dari Gita Bakti 116, Yesus inginkan diriku bersinar terang. Ya, adik-adik sekalian, kita bersama akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan yang adalah Sang Pemilik kehidupan, kiranya menyertai kehidupan kita. Persekutuan teruna mulai dari kakak layan, adik layan, dan setiap kita yang boleh terlibat dalam ibadah hari ini. Yesus Kristus yang adalah sahabat sejati kiranya menaungi, membimbing, menyertai perjalanan kehidupan kita bersama tangan kasih-Nya. Dan Roh Kudus yang adalah Roh pelindung kiranya melindungi kehidupan kita mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.